Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengulas materi yang sudah kita pelajari, pemantapan untuk ulumul Quran. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kitab yang kita bahas dan perlu diperhatikan ini akan berulang kali ditanyakan bahwasanya kitab yang kita pelajari judulnya adalah Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran. Ya, sekali lagi buku yang kita pelajari adalah Al-Qawaidul Asasiyatu fi Ulumil Quran. Lalu siapa pengarangnya? Pengarangnya adalah di sini ya, adalah As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ya, itu adalah pengarangnya, pengarang daripada kitab ini. Ya. Di awal kitab yang seperti yang dulu sudah pernah dijelaskan bahwasanya Syekh ya dalam mukadimahnya ya di sini mengatakan ya kita baca mukadimahnya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal a'immatil huda wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil hasyrin wan najah. Ya, ini muqaddimah dari penulis ya. Seperti biasa ya. Amma ba'd fa hadhihi qawaidul usuliyah yajibu ala kulli man arada an yatawassa'a fi qiraati kutubi ulumil Quran ma'rifatuha ya. Maka ini adalah kaidah-kaidah yang inti, yang usul, yang wajib atas semua orang yang ingin memperluas dalam membaca kitab ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran untuk mengetahuinya. Mengapa? Li'annaha muqaddimatul la budda minhu lil mubtadi'ina min tulabil ilmi syarif. Karena ini adalah satu buah muqaddimah, awalan ya, yang harus diketahui bagi orang yang awalan dalam mencari ilmu yang mulia ini. Faqad samainaha Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran. Maka ini namanya kitabnya adalah Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran. Ya. Nas'alullah ta'ala an yanfa biha kama nafa'a bi asliha musamma bi zubdatil itqan. Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bisa bermanfaat buku ini sebagaimana buku aslinya. Ya, jadi buku yang kita pelajari ini adalah buku ringkasan dari kitab Zubdatul Itqan. Ya, Zubdatul Itqan itu pun juga merupakan ringkasan, tapi beda penulis ya. Jadi kalau misalnya Qawaidul Asasiyah dan Zubdatul Itqan itu semuanya karangan Said Awi Al-Maliki. Tapi kalau kitab asalnya itu dari mana? Dari kitab namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Waqad qara'tu kutuba hadza ilm ala jumlatin minal a'immah. Dan saya telah membaca
kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu ini dari beberapa imam. Minhum Sayyidi Al-Walidi Al-Awi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Ya, ini adalah ayahanda beliau. Wa rawihi anhum bi asanidihil mufassalah bi kutubil asanid. Wa nazkuru huna sanada ashhari kutub hazalfan. Ya, jadi nanti Syekh akan menyebutkan sanad beliau sampai ke salah satu kitab yang utama. Apa yaitu wahwal al-ilqan, ya, yaitu al-ilqan fi ulumil Quran. Bisana di Sayyidil Walidi Sayyidil al-Alawi, ya. Jadi sanadnya dari ayahnya itu bagaimana? Ya. Faqad qara'tu alaihi kitab al-Itqan fi ulumil Quran. Ya. Lil Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Bakar, ya, As-Suyuti, yang dikenal dengan Imam As-Suyuti itu, ya, masyhurnya. Beliau adalah penulis kitab tafsir Jalalain, juga kitab-kitab yang lainnya, begitu, ya, yang banyak lah. Wal Walid qara'ahu ala abihi Said Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani, wa huwa qara'ahu ala syekhihi Syekh Muhammad Abid Mufti Malikiyah bi Makkahil Mukarramah wa Said Abi Bakar Syatta Al-Maki an Syekhima Said Ahmad bin Zaini Dahlan Mufti Baladil Haram an Syekhihi Syekh Usman bin Hasan Ad-Dimyati an Syekh Abdullah bin Hijazi Asyarqawi an Syams Muhammad bin Salim Al-Hifni an Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Budairi an Syekh Abil Dia Ali bin Ali Ashibromalisi an Syekh Ali Al-Halabi an Syekh Ali Ziyadi an Sayyidi Yusuf Al-Armayuni. Nah, baru terakhir ini ke penulis kitabnya, yaitu an Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ini adalah merupakan sanad daripada buku ini, ya. Ya, langsung saja kita langsung kepada muqaddimah fi ilmi tafsir, ya. Muqaddimah fi ulumil Quran allati hiya mustalahut tafsir. I'lam annahu la budda min ma'rifati mustalahit tafsir qabla qira'ati tafsir. Yakunal insan alal basirati tamah minhu. Ya, ketahuilah bahwa semestinya, ya, atau harus bagi orang yang hendak mengenal, ya, tafsir untuk mengetahui ulumul atau mustalah tentang tafsir, ya, istilah-istilah tentang tafsir, supaya nanti benar-benar ala basiratin tamah, jadi benar-benar bisa memahaminya dengan baik. Fayariful maki wal madani, nanti maka ilmu yang dipelajari apa? Tentang al-maki wal madani. Wa nasikh wal mansukh, ada nasikh wal mansukh. Wa asbabun nuzul, ya, tentang asbabun nuzul. Wa yartarabu ala zalika fahmu ma'anil ayat, maka nanti bisa memahami makna ayat dengan baik. Wa man hadat tafsir qabla ma'rifati mustalahihi kana fi hairatin. Nah, maka kalau yang mempelajarinya itu tanpa belajar tafsir tapi tidak belajar mustalahnya dulu, maka dia jadi bingung gitu. Wa qalla nasyatuhu, maka semangatnya juga kurang gitu. Wal tabasat alaihil maqasid, maka akan tercampur maksud-maksud atau nggak jelas begitu arahnya kemana begitu maksudnya. Nah, apa pengertian ilmu tafsir? Ilmu tafsir wa ma'khuzun min qaulihim fasartu syai'a idza bayyantahu. Ya. Jadi menafsirkan sesuatu itu sama dengan menjelaskannya. Bayana, ya. Wa sumya ilmu mazkur tafsiran. Li'annahu yubayyinul Qur'an wa yuwaddihuhu. Ya, makanya ilmu tersebut dinamakan ilmu tafsir. Kenapa? Karena menjelaskan Al-Qur'an, menerangkannya, ya, menggamblangkannya. Wahaduhu, dan batasannya atau tarifnya. Tarifnya adalah huwa ilmun yubhasu fihi an ahwalil Qur'anil Karim. Adalah ilmu yang membahas tentang Al-Qur'anul Karim. Min jihati nuzulihi, dari segi turunnya. Kamakihi wa madanihi, seperti
Ini apakah makiyah atau madaniyah? Wa nahwihi dan semisalnya. Kasanadihi wa adaihi dan seperti sanatnya dan juga penyampaiannya. Wa alfazihi dan juga lafaz-lafaznya. Wa ma'anihi dan berbagai maknanya amuta'alliqati bil ahkam yang berkaitan dengan hukum. Wa ghairi zalika dan juga hal yang lainnya. Wa mauduhu kalamullah azza wa jalla minal hasisatil mazkurah. Lalu temanya adalah apa? Temanya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi yang sudah disebutkan. Ya. Wa faidatuhu faidahnya. Faidahnya adalah tawassulu ila fahmi ma'anil Qur'an, yaitu sampai kepada pemahaman makna-makna Al-Qur'an. Wal amalu bima fihi ba'dal fahmi dan juga mengamalkan setelah memahaminya. Wa samaratuhu dan buahnya apa? At-tamassuku bil urwatil wusqa wal fawzu bisa'adati fid dharaini. Ya, yaitu berpegang kepada kebenaran, urwatul wusqa ya, tali yang kuat. Wa fawzu bisa'adati fid dharaini, maka mendapatkan keberuntungan dengan kebahagiaan baik itu di dunia dan akhirat. Wa wadi'uhu, siapa pembuatnya? Allah Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyuhu dan nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa ilmun ilahi nabawi, ya, itu adalah ilmu ya dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastimdaduhu, maka dari mana diambilnya? Diambilnya minal Qur'ani, minal Qur'ani nafsihi, ya, itu dari Al-Qur'an. Wasunati dan dari sunnah Nabi SAW, mu'assala bil Arab, dan juga uslub-uslub orang Arab begitu. Wa masailuhu, apa permasalahan yang dibahas di sini? Ma yustafadu minhu min ahkami wal aqaid. Apa yang diambil faidah baik itu dari hukum-hukum dan juga dari berbagai macam tentang masalah akidah. Wa amsa wal mawaiz. Baik itu juga ada permisalan-permisalan dalam Al-Qur'an dan juga pelajaran-pelajaran dalam Al-Qur'an. Wa nisbatuhu annahu min ulumid diniyah, ya. Maka ini termasuk ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Bahkan ini adalah bal ro'isuha. Ini adalah termasuk ro'isnya, kepalanya, ya. Bikauniha ma'khuzatun minal kitab, karena diambil juga kan dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu merupakan pokok utama sebagai landasan utama dalam pengambilan hukum, dalam pengambilan rujukan dalam Islam. Wa muwafaqah fil i'tidad ba'da subuti alaiha. Ya. Karena karena ilmu itu dihitung ya tergantung sesuai dengan sumber yang tetap atasnya gitu. Wa fadluhu dan keutamaannya annahu min asyrafil ulumi wa ajliha. Ini termasuk daripada ilmu yang paling mulia, paling agung. Kenapa? Li'annal uluma innama tasyrufu bisyarfi maudi'atiha. Karena ilmu itu menjadi lebih mulia itu dengan kemuliaan temanya. Wa maudu'uhu ajalu wa asyraf. Dan temanya itu adalah tema yang mulia, tema yang agung begitu. Wa amma bayanul hajati ilaihi fali anna fahmal Qur'ani mustamil alal ahkami syar'iyyati allati hiya madarus sa'adatil abadiyah. Ya, adapun penjelasan kebutuhan atasnya itu kenapa? Karena pemahaman Al-Qur'an meliputi ahkam asyariyah, yaitu hukum-hukum syariat. Allati hiya madarus sa'adah al-abadiyah. Karena ini merupakan sebagai madar. Madar itu sebagai tempat berkumpul, sumber ya kebahagiaan yang abadi. Wahia urwatul wusqa. Nah, ini ya perumpamaannya ya. Jadi Al-Qur'an ini adalah sebagai urwatul wusqa, sebagai tali yang tali yang kokoh begitu ya. Ini makna majazinya begitu. Amrun asirun la yahtadi ilaihi
illa bitawaqquf minal latifil khabir. Ya, ini adalah perkara yang dengannya tidaklah mendapatkan hidayah kecuali dengan taufik petunjuk dari Allah yang maha lembut dan juga maha mengetahui. Hatta inna sahabata radhiyallahu anhum ala uluwi ka'bihim fi fasahati wa istinarati bi wa tinihim. Ya. Bahkan di sini dikisahkan bahwa sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah ridho kepada mereka, walaupun ala uluwi ka'bihim, ya, dengan ketinggian, ya, keagungan gitu, perjalanan mereka, ya, atau dalam pengalaman mereka, fil fasahah, dalam fasahah, dan juga istinarati, ya, cahaya-cahaya bi bawatinihim, ya, cahaya-cahaya batin-batin mereka, bima asyraka alaiha, sebagaimana telah disinari, ya, min mishkatin nubuwah, dari Rasul SAW. Ya, para sahabat itu memang langsung dibina langsung oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanu kasiran mayarjuna yarjiuna ilaihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka sebaliknya sangat butuh sekali, ya, mereka itu kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisuali an asya'ilam yu'arriju alaiha, ya, untuk bertanya tentang masalah-masalah yang mereka itu belum paham, ya. Walam tasil afhamuhum ilaiha, dan juga belum sampai pemahaman mereka kepadanya. Kama waqa'ali Adi bin Hatim fil khaitil abyad wal aswad, ya, sebagaimana yang terjadi dalam kisah sahabat Adi bin Hatim tentang peristiwa benang putih dan benang hitam. Ya, jadi membedakan antara benang putih dan benang hitam itu asalnya untuk saum begitu, ya. Kan hatta itu benang itu abyad minal aswad minal abyad. Padahal maksudnya bukan seperti itu begitu. Itu adalah bahasa kiasan. Wala syakka, maka tidak diragukan lagi, maka kita, ya, muhtajuna ilaihi makanu muhtajina ilaihi waziyad. Maka sebetulnya kita ini lebih butuh akan memahami Al-Quran tersebut, lebih butuh lagi dibandingkan para sahabat. Sahabat saja butuh masih dengan Rasul untuk penjelasannya, apalagi kita nggak ketemu Rasul SAW, tentu lebih butuh lagi begitu. Ya, kita masuk lagi materi selanjutnya, yaitu haddul Quran, batasan Quran. Al-Quran lughatan ma'khuzun minal qara'a wa huwal jama'. Ya, Al-Quran itu dari kata qara'a, artinya mengumpulkan. Wa urfan huwa kalamul munazzalu ala sayyidina Muhammadin, adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jizu bisurati min, yang mukjizat dengan satu surat darinya. Ya. Qauluna, maka dari ta'rif yang kami sebutkan, pengertian kalam itu apa? Merupakan jinsun syamilun li jami'il kalam. Ini asalnya adalah ungkapan yang masih umum begitu, ya. Maka nanti dibatasi oleh mencakup, kan ini masih mencakup semua jenis, ya, kata kalam ini. Makanya dijelaskan sama perkataan selanjutnya, yaitu al-munazzal ala sayyidina Muhammadin, yang diturunkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalamullah yang diturunkan, ya, atau kepada Nabi SAW. Ya, ini faslun mukhrijun lil kalami munazzal ala ghairihi minal anbiya. Maka ini membedakan dengan perkataan yang lain yang diturunkan kepada selain baginda Nabi SAW, ya, seperti Taurat, Injil, wasairul kutubi wasuhuf. Itu juga merupakan semuanya kalamullah, tapi kalau ini khusus yang diturunkan oleh kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qulna mu'jiz, ya, faslun sani mukhrijun lil ahadits rabbaniyah, ahadits sahihain. Ya, jadi ini yang mukjizat. Ya, mukjizat ini membedakan dengan hadis qudsi, karena hadis qudsi pun juga di sumbernya dari Nabi SAW, tapi itu bukanlah mukjizat. Ya, misal dalam hadis qudsi itu, hadis sahihain, ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, anna indazoni abdi, maka ini bukan Quran, tidak sah untuk dipakai sholat, dan ini pun bukan mukjizat, ya, tidak ada tantangan atasnya. Maka ini adalah hadis qudsi, bukan Al-Quran. Ya.
Summa iqtasara fi haddi alal ijaz. Kemudian mencukupkan dalam ta'rif ini, dalam definisi ini atas perkataan ijaz. Wa inna zal Qur'an li ghairihi aidan bi annahu muhtaj ilaihi fi tamyiz wa huwal aham. Ya, walaupun Al-Qur'an juga memang diturunkan untuk hal-hal yang lain begitu. Tapi kenapa kok ini yang disebutkan itu mukjizat? Kenapa? Karena ini untuk membedakan dengan yang lainnya, ya. Dan mukjizat ini adalah satu buah faktor yang menurut Syekh Al-Maliki yang paling penting begitu untuk membedakan dengan yang lain. Wa qauluna bisuratin, dan juga perkataan satu surat darinya, ya. Bibayanil aqal ma yahsulu bihil ijaz, ya, dengan bisa dimungkinkan ijaz. Wa huwa qadru aksari surah kal kausar, ya, ini merupakan batasan minimal yang bagi satu surat begitu, ya. Seperti contohnya adalah tantangan mukjizat ini, ya, dengan satu surat yang paling pendek. Contohnya surat Al-Kautsar ini. Wa inna makana aqal ijaz bi aqali surah, ya. Karena tantangannya itu ya dari surat yang paling pendek. Li'annahu lam yakun fil Qur'an ayah mufradah bal ayah taltazimu munasabah lima qablaha wa ma ba'daha. Fatakunu salasa ayat, ya. Jadi memang ini tantangannya, ya. Ayat itu berhubungan, ya. Wa inna makana aqal ijaz bi aqali surah, ya. Li'anna lam yakun fil Qur'an ayah mufradah, ya, karena tidak ada surat di dalam Al-Qur'an itu satu ayat, ya. Jadi kan paling kecil yaitu tiga ya, tiga ayat seperti surat Al-Asr, ya, Al-Kautsar begitu. Bal ayah taltazimu munasabah qablaha wa ma ba'daha. Dan namanya ayat itu berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Fatakunu salasa ayat, maka tantangannya itu bukan untuk membuat satu ayat, tapi membuat satu surat yang minimal terdiri dari 3 ayat. Ya, wazada ba'duhum bil haddi faqal. Kemudian ada ulama pula yang menambahkan sebagai batasan, yaitu al-muta'abbadu bitilawati, yang dianggap ibadah ketika membacanya. Yukhrija mansukh at-tilawah, ya. Karena ini untuk membedakan antara tilawah yang mansukh. Jadi kalau tilawah yang mansukh yang dihapus, maka tidak dibaca lagi begitu di dalam Al-Qur'an. Wasurat, dan pengertian surat itu apa? Ia jumlatu minal Qur'an aqalluha salasah ayat. Adalah kumpulan dari ayat Al-Qur'an minimalnya 3 ayat. Usamahu bismin khasilah, ya. Maka dinamai dengan nama tertentu bitauqifi bina Nabi SAW. Ini dengan arahan, ya, taufik daripada Nabi SAW. Biantas korbizali kasmem wa tashtahir bihi, ya. Lalu disebutkan dengan nama tersebut, lalu masyhur dengannya. Lalu pengertian ayat itu pun sudah jelas, ya. Wal ayah ya jumlatun minas surah mumayyizah bi fasilah, ya. Adalah yang kumpulannya itu nanti menjadi surat yang itu sebagai pemisah antara satu dengan yang lainnya. Wahyal kalimah lati takunu akhir ayat, ya. Itu. Jadi di akhir ayat itu dengan ayat yang lain itu sebagai bentuk pemisahnya. Ya. Ya, kita lanjut lagi satu bab lagi nanti kita ulang-ulang, ya. Jadi materi-materi terdahulu insya Allah bisa semuanya terulang. Ya, terus al-maki wal badari. Jadi Al-Qur'an itu nanti dibedakan antara maki dan madani. Apa pengertiannya? Ikhtilafal ulama fi maki wal madani ala salasati aqwal, ya. Jadi tentang makiyah dan madaniyah itu ulama berbeda pendapat sampai ada 3 pendapat. Asyharuha annal maki manazala qabla hijrah, dan yang paling masyhur, yang paling rajih adalah makiyah itu yang diturunkan sebelum hijrah. Wal madani manazala ba'da. Sedangkan kalau ayat yang madaniyah yang diturunkan setelah hijrah. Sawa'un nazala bi Makkahil Mukarramah am bi Madinatil Munawwarah, ya. Walaupun itu mungkin turunnya di Makkah ataupun turunnya di Madinah. Amal fath amil hajil wada, baik itu ketika amal fath tahun kemenangan atau ketika haji wada. Bil hadar am fis safar, ketika dalam keadaan bepergian bagi Nabi SAW ataupun dalam keadaan masih di mukim satu buah tempat begitu, ya. Tetap itu jadi batasannya adalah apakah turunnya sebelum hijrah atau turunnya sesudah hijrah.
Hadza huwal asahhu fi ta'rifihima. Maka ini adalah definisi yang paling betul begitu, paling sahih begitu. Asani Anal maki, ini ada pendapat yang kedua, bahwasanya yang makiyah itu manazala bi Makkahil Mukarramah. Jadi kalau ayat makiyah itu adalah ayat yang turun di Mekah. Walau ba'dal hijrah, walaupun setelah hijrah. Wal madani, sedangkan ayat madani adalah manazala bil Madinatul Munawwarah, adalah ayat yang diturunkan di Madinah. Bal fama nazala fil asfar la yutlaqu alaihi makki wala madani, bal yuqalu lahu safari. Ya. Demikian pula yang turun di Madinah, maka itu sebutnya ayat madani begitu. Lalu bagaimana kalau yang turun dalam perjalanan? Kan ini sebagai acuannya adalah makiyah madaniyah. Nah, kalau seperti itu, maka yang diturunkan di dalam perjalanan, maka sebutnya ayatnya adalah ayat safari. Asalis yang ketiga. Anal maki ma waqa'a khitaban li ahli Makkahil Mukarramah. Nah, ini pendapat yang ketiga, bahwa kalau yang makiyah itu yang khitabnya itu, yang diajak bicaranya itu, ya, di sini adalah penduduk Makkah. Sedangkan kalau madani mawaqa'a khitaban li ahlil Madinatul Munawwarah. Jadi khitabnya itu, yang diajak bicaranya itu, ya, adalah penduduk Madinah di ayat Al-Qur'an. Ya. Alamatul lil makki wal madani. Apa ciri dari makiyah dan madaniyah? Faqad zakara ulama ulil makki wa madani alamat. Minha anna kulla suratin fiha ya ayyuhan nas wa laisa fiha ya ayyuhallazina amanu fahiya makiyatun. Maka setiap surat yang ada di situ kata atau firman Allah ya ayyuhan nas, wahai para manusia, wa laisa fiha ya ayyuhallazina amanu, dan tidak ada di situ kata atau firman Allah wahai orang-orang beriman, fahiya makiyatun, maka itu adalah bentuk makiyah. Wa fi suratil hajj, akan tetapi dalam surat al-hajj ba'da ayat fihi khilaf, maka di situ ada perbedaan pendapat ulama. Wa minha anakula suratin fiha kalla fahiya makiyatun, maka semua surat yang ada kata kalla maka itu adalah surat makiyah. Wa minha anakula suratin fiha kisah Adam alaihissalam wa iblis fahiya makiyah, maka semua surat yang di situ ada kisah Nabi Adam dan iblis maka itu makiyah. Istiwa surah Al-Baqarah, kecuali surat Al-Baqarah itu bukan. Ya. Wa minha, dan diantaranya juga cirinya anakula suratin fiha zukira munafikin fahiya madaniyah, maka semua surat ya yang disebutkan di situ tentang munafik maka itu termasuk suratnya madaniyah. Siwa suratil Ankabut, kecuali surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu bukan, ya. Wa minha anakula suratin zukira fihal hudud wal faraid, maka setiap surat yang disebutkan di sana tentang hudud dan faraid fahiya madaniyah, maka itu adalah surat madaniyah. Wa kullu suratin zukira fihal qurunil madiyah fahiya makiyah, maka semua surat yang disebutkan tentang zaman yang terdahulu maka itu adalah makiyah. Faidah, apa faidahnya? Nazalat bil Madinah Munawwarah tis'un wa ishruna surah. Jadi kalau di Madinah itu yang diturunkan ada 29 surat. Apa saja? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Maidah, Anfal, At-Taurah, ya, Arad, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Fat, Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Shaf, Jum'ah, Munafikun, Tawabun, Tolak, At-Tahrim, Al-Qiyamah, Al-Zalzalah, Al-Qadar, An-Nasr, Wal-Mu'awizatan. Ya. Wabaki suar nazala bi Makkah, maka sisanya itu turunnya di Makkah. Bahwa khamsun wa samanuna suratan, itu ada berarti 85 surat. Iz suarul Quran kulluha mi'ah wa arba'una asyar. Ya, jadi semuanya itu ada 114 surat. Ya, untuk sesi pertama segini dulu. Nanti insya Allah kita akan teruskan lagi, ya. Saya istirahat dulu. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.